Kau pikir ini istana opungmu? Hah? What's up, yo? You so beauty. So ngomong pakai bahasa Inggris lagi. Biar apa, ha? Biar keren. Macam kopi di kafe-kafe lari. Gila pak, kopi hitam cuma 2.000 perak di kafe. Kalau kau ganti nama jadi black coffee, jadi 50.000. Oke, dengar ya. Di sekolah kita ini, gak usah pakai tipuan kafe-kafe. Kau ini Tommy. Lari, ayo kita ke kelas. Yuk, yuk. Nanti kau ceritakan pengalaman-pengalamanmu sama teman-temanmu, ya? Bagaimana di Amerika sana, kan? Ya pagi. Hari ini kita akan kedatangan teman baru. Dia siswa pindahan dari Belanda. Nah, ini dia orangnya. Manis yang ini, Ri. Ya, sekarang perkenalkan dirimu sama teman-teman barumu. Horas? Yang gua Arhu, masih di kota Bogolan. Ini hete rohani, indah hati. Tak kaya nak tadi, cukup. Selamat pagi. Sini. Ah. Satu lagi. Kalian kedatangan teman baru. Isi kormo. Jeffrey, Pak. Jeffrey. Ahmar kamu? Siregar. Siregar. Jeffrey Siregar dari Amerika. Macam main bola, Pak, aku tengok. Ada Belanda, ada Amerika. Tutup mulut itu. Itu kebetulan ada meja kosong. Jadi, siapa namamu? Anggun, Pak. Anggun ya. Anggun, kau pindah ke sana, ya. Kau nanti sama si Riko. Sini, kau duduk sama si Riko, ya. Kau Jeffrey, kau pindah ke sini, kau duduk sama si Riri. Maaf Pak, tapi saya keberatan. Kenapa rupanya? Menurut penelitian dari Inggris Pak, kalau perempuan duduk sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, hasilnya akan lebih cerdas Pak. Kita ini orang Batak, Tongki. Bukan orang Inggris. Somba marhula-hula. Manak mardongan tubuh. Elek marburu. Hormatilah saudara laki-laki dan jagailah saudara perempuan. Jadi kalau kita sebangku, bisa sama-sama pintar lah. Mak. Wah, luar biasa kau ini ya. Kau dari Amerika tapi kesukuanmu itu masih kuat. Cepat pindah kau. Pindah. Jangan cemberut terus mukamu itu. Ya dari lahir lah, Pak. Kau duduk sama, ya? Baik, Pak. Ya, duduk ya. Sekarang kau, Jeffrey, kau duduk sama si Riri, ya? Go.
Hebat kalau peninggalan mamamu deh. Tante di rumah. Enak mau balekmu? Dulu Nathan. Maksud aku belum jadi kekasih. Ini makan di dunia oti do spesial. Alai gudang tuntunan. Lah nih, hatop lu balek nih. Tar. Ini apa nih? Wah, cincin. Syukur aja belum kau telan nih tadi kue. Kalau udah, ku cari cincin ku belah perut kau. Diam kau. Udah sana. Highlightku yang paling tunggi. Selamat ulang tahun ya. Terimalah kejutan dari aku. Rasakan hasratmu pada diriku, walau sedikit tetapi berarti. Kasih pastikanlah saatnya, karena aku tak dipermainkan waktu. Kasih pastikanlah saatnya, karena aku tak ingin dipermainkan waktu. Apa? Kok jadian sama si Jeff? Jangan kencang-kencang kali ngomongnya. Mama gua ada di dalam. Si Jeffrey itu tipe bad boy. Bad boy itu seksi tahu. Ih, naritik doh. Bad boy itu tak jahat, Langgun. Beda lah sama playboy tukang mainin cewek. Bad boy itu kan cuma soal sikap saja. Bandel, berani, petualangan, tapi tak munafik. Sudahlah. Oh iya, aku boleh tidak nambah kue kau ini? Makanlah makan. Giliran udah dibuka, baru minta izin. Kebiasaan. Kau kenapa, Ri? Entah, Langgun. Akhir-akhir ini pinggangku suka sakit. Wah, bahaya kali kalau gitu. Makanya kau harus banyak minum air putih. Aku saja sudah 5 gelas. Dan ini yang ke-6. Jadi mama kau pengrajin ulos? Iya. Mama cinta kali sama pekerjaannya. Ya, aku suka bantu-bantu. Hasilnya lumayan, bisa untuk biaya sekolah.
Mak! Sini! Udah pulang kau? Ya, Mak. Ini Riri bawa kawan baruku. Katanya mau beli ulos kita. Kau mau beli ulos? Iya, Tante. Buat mamaku. Kau lihat ini paling bagus. Kau pilihlah. Ini bagus, tapi ini baru selesai. Kau mau ambil yang mana? Tapi kayaknya memang semua bagus, Tante. Jadi aku ambil semua aja, Tante. Semua? Mama kau macam pejabat saja. Bukan pejabat, Tante. Tapi Mama sering nemenin Bapak ke pesta. Memangnya kalau boleh baru tahu, siapa bapakmu? Bapakku Arthur Schreger, Tante. Apa tadi kau bilang? Arthur Schreger, Tante. Tante kenal? Jus. Masuk ke dalam. Masuk. Pulang South Sido Jambar. Kalau kau laki-laki, terimalah tantangan balapan ini. Alam itu dipandang masyarakat Batak sebagai anugerah terindah. Nah, kau lihat di atas sana ada si Boy. Ayo, Jeffrey! Siapa yang paling cepat sampai di atas sana, ambil lambang cinta. Itulah yang menang. Tapi kau pasti kalah. Juga kain ulos. Warna dan maknanya erat hubungannya dengan keindahan alam. Orang Batak itu tak punya rasa takut. Wah, mantap lah kalau gitu. Ayo. Dari mana kau dapat pelajaran berharga itu? Mama saya, Sarma Damanik mamaku. Alamak, rupanya jam dari kau balapan. Ibu Sarma Damanik, kami silakan ke atas podium. Sabun, ada apa rame-rame? Entah, gawat. Abang kau dan Riko akan sampai kereta. Allah, tak cepat abang Kak Riri, Kak. Harusnya mereka menghentikan pertandingan kali ini. Tapi mereka malah sonang-sonang. Nariti dong. Sudahlah, Kak. Semoga Kak Riri bisa menyelesaikan semua ini. Ayo cepat. Yuk. Tapi mereka balapan di jalan raya, Mak. Iya, kasihan abang saya, Tante. Apa kau bilang? Memangnya dia siapa kau? Saya Sinta Siregar, Tante. Adanya Jeffrey Siregar. Kau ini anak Arthur Siregar. Betul, Tante. Bulak. Mak. Mama tak suka sama Jeffrey, tapi tolonglah, Mak. Ini penting. Kasih Riri kesempatan. Mak, salah Jeffrey itu apa? Kalau seandainya kita jodoh pun, tak ada yang salah kan, Mak? Marga kita lain. Tak akan melanggar Mariboto ataupun Marpadan. Atau jangan-jangan Mama takut? Hah? Kita ngelanggar Tarombo. Bebesar apa anak terasmu? Kalau kau ingin hidup bahagia, hormati orang tuamu. Kau janji kau tidak akan berhubungan lagi dengan dia, tapi kau bohong. Kau bohong. Pertebuni kau. Pertebuni kau. Pertebuni.
Jangan sampai kau sadar. Ampuni, Maho. Halo? Apa? Jeffrey kecelakaan? Mak! Mak! Mak buka, Mak! Mak buka! Jeffrey kecelakaan, Mak! Mak buka! Mak! Mak buka! Jeffrey. Kau. Gara-gara kau nih, kau aja kau. Udah. Di mana Jeff, anak aku? Di gini, Tante. Ayo Pak, kita ke sana, Pak. Itu orang tuanya Jeff. Serius. Tunggu, sebentar. Kalian orang tuanya penabrak calon suami saya, kan? Aku Serena, calon istrinya Aldo Hutapea. Dan kami baru mau ke altar. Tapi nyatanya anak Anda telah mencelakakan calon suami. Yes, percayalah, kami akan menanggung penuh semua biaya korban. Tapi kami mau jenguk anak kami dulu. Aku yang akan tanggung. Aku akan tanggung semuanya. Ini kartu nama aku. Kamu bisa hubungi aku. Kau yang terlalu memanjakannya. Tambia mimagal mipa. Jika anak kita nakal, mungkin kita sebagai orang tua gagal dalam mendidik mereka. Kau nggak usah menyindir-nyindir. Jeff, saya bukan. Apa kasih saya? Jeff. Halo. Kalian ini betul-betul memalukan nama sekolah. Kenapa kalian balap-balapan di jalan raya? Maaf, Pak. Saya tuh cuma ikut tantangan si Jeff. Kenapa kau turuti? Habis si Jeff katanya saya banci, Pak. Ya biar saja lah. Hah? Mengalah bukan berarti kalah. Lelaki sejati justru yang menjaga keselamatan bersama. Iya, Pak. Maaf. Dan kau Riko. Jeffrey, Pak. Jeffrey. Kenapa kau tantang si Riko? Saya marhalet, Pak, sama si Riri. Soal pacaran, ay. Dang mararti itu. Hah? Ingat, panglima kita zaman dulu berjuang
buat nikah. Tapi kau mempertaruhkan nyawa Dewi seorang gadis. Hah? Mau jadi generasi muda macam apa kau? Dan kau tahu di mana kesalahanmu? Enggak, Pak. Saya tak tahu apa-apa. Kesalahanmu itu karena kau itu cantik. Kau lihat sayang, kau lihat betapa kaya dan indahnya Danau Toba ini. Kamu tahu kenapa kau Bu Haja datang ke sini? Aku ingin mewujudkan impianku. Aku akan membangun tempat ini menjadi tempat wisata yang luar biasa. Ya, aku pengen mewujudkan impianku. Aku ingin lebih hebat dari sekarang. Aku akan menceraikan istriku Tiur. Aku akan ceraikan dia. Itu bapak aku, Rik. Kamu suka? Bapak! Bapak pengkhianat! Bapak ngapain sama cewek murahan ini? Dengar. Kamu jangan berani-beranian menghina Serena di depan papa kamu. Bapak berani pukul Jeffrey. Bapak berani pukul Jeffrey demi perempuan ini. Pukul lagi, Pak, kalau gitu pukul lagi. Jeffrey, kau ikut campur. Ayo, Pak, pukul. Kalau mau pukul Jeffrey, pukul, Pak. Ayo pukul, Pak, pukul. Bapak boleh. Bapak boleh pukulin Jeffrey, sakiti Jeffrey. Tapi Bapak jangan pernah nyakitin Bapak Jeffrey. Pukul lagi. Bapak mau kemana? Pukul lagi, Pak. Sini. Pukul, Pak. Jangan pergi, pukul, Pak. Ayo pukul, Pak. Ayo pukul, Pak. Pukul aku, Pak. Ayo, kenapa, Pak? Jeffrey. Kenapa pergi, Pak? Ayo pukul, Pak. Kenapa pergi? Lihat aja perempuan itu bakal ngacur keluarga kita. Harus berbuat sesuatu, semuanya hancur. Kau harus tolong aku, Bagus. Kau harus pisahkan anakku dari keluarga. Keluarga si Arthur itu, kau tahu apa jadinya kau sampai dekat dengan mereka. Jauhkan, tolong aku, Bagus. Aku tahu, tapi kelihatannya anakmu. Anakku kenapa? Tolong katakan kenapa. Kelihatannya mereka mempunyai hubungan khusus. Yang aku khawatirkan, anakmu juga sangat mencintai dia. Merusak roh aku. Ya Tuhan. Tidak bisa membuat semua ini terjadi.
kamu hati-hati bicara dengan dia. Jangan terkesan kamu itu ingin memisahkan mereka berdua. Ah, sudahlah Bang. Kau dengar dulu, bagaimanapun caranya, kita harus jauhkan dia. Mak, Pak. Riri, gimana kau? Dengan mengenai biaya beasiswa kau ke Jakarta, Mamamu sudah menyetujui. Hah? Bagaimana menurut kau? Mama setuju? Setuju sekali. Loh, kok tiba-tiba Mama berubah pikiran? Kau tanyalah sama Pak Bagus. Begini, ini semua atas jasa Pak Bagus yang akan membiayai semua akomodasi kebutuhan kau selama di Jakarta. Tapi Mak, biaya di Jakarta kan mahal sekali. Riri, kamu harus kembangkan bakat yang kamu miliki itu di Jakarta. Betul sekali. Dan kamu harus manfaatkan beasiswa yang kamu dapatkan itu sebaik-baiknya, Riri. Nariti, tak setuju? Hah? Setuju kok, Mak. Setuju? Tapi Mama di sini bagaimana? Soal mamamu, tak usah lagi kau pikirkan. Kau pikirkan saja masa depan. Lihat masa depan kau cerah. Bapak ini memang sekali. Bapak kemana, Gun? Aku masak aja lah, perhotelan. Wah, bisa habis ada perhotel untuk kau makan. Kabur ya, hotelnya benar aku makan. Kalau kamu kemana aja? Masa orang kayak kau tak punya cewek cinta? Gun, biar aku kasih tahu sama kau ya, sama kalian juga semua teman-teman. Kalau orang, sekolah itu buat cari pintar, betul? Betul. Kalau orang pintar, otomatis cari kerja, betul? Betul. Kalau orang cari kerja itu buat cari hepeng. Cari hepeng supaya jadi orang kaya. Nah, aku ini udah orang kaya. Buat apa lagi cari sekolah? Harta itu bisa habis, Puang. Tapi ilmu tak bisa dicuri. Ri, kalau kau kemana, Tonggi? Bah, bukannya kau marhalet dengar ini? Masa kau tak tahu kalau dia dapat beasiswa gratis di Jakarta? Ri, tunggu, Ri. Ri. Tunggu, Ri. Kenapa kau tak bilang kalau kau mau pergi jauh? Bukannya aku tak mau bilang, tapi... Mulak maho. Mama. Unang pagako alatamo. Unang balap-balapan di jalan. Unang balap-balapan di jalan. Unang balap. Mana nih, Pak? Ayo.
Berkat pertolongan kau menjauhkan Riri ke Jakarta, hatiku menjadi lebih tenang. Ya, aku cuma bisa menolong kau sebisaku. Mudah-mudahan saranku itu tidak salah. Bah, mana pernah kau salah? Kau belum pernah salah selama ini. Bahkan karena pertolongan kau selama ini, aku masih bisa bertahan sampai hari ini. Oleh hatiku, Odang Bang. Terima kasih banyak. Iya. Sudah larut malam. Aku permisi pulang dulu. Permisi. Selamat malam. Selamat malam. Hah? Serius kau? Kau jangan khawatir, Tonggi. Aku janji, aku akan temani kau kuliah di Jakarta. Kau dengar ya? Besok kita ketemu di bandara. Makasih, Jeff. Kau sering-seringlah telepon mamamu nanti ya. Kau jaga diri baik-baik di sana. Mak, kau lihat dulu ini di mana? Besar kali ini. Riri! Riri! Itu kawanmu? Iya, Mak. Temuilah dia. Bentar ya, Mak. Hei! Untuk kau. Apa ini? Sebenarnya sudah lama aku simpankan ini untuk kau. Tapi aku baru sempat kasih ini sekarang. Ambillah. Makasih ya. Aku buka ya. Makasih ya. Sama-sama, Ri. Riri, hebat dah. Ya udah, aku pergi dulu ya. Kau hati-hati ya di Jakarta. Iya, dadah. Bila malam telah tiba, sendiri di sini ku menunggumu, menanti datangnya bintang, ku tatap, ku tak rela ya berkedip. Terpejam mataku, terbuai denganmu, di dalam mimpiku terbang bersamamu. So, kalau kalian ingin menjadi fashion designer yang handal, diperlukan keberanian untuk bereksplorasi, berkreasi, dan mengalami perubahan waktu demi waktu. Seperti yang terjadi pada kain tradisional ulos, atau jumputan, kain lurik, atau tenun seperti ini. Dulu, kain tradisional dianggap kuno, old fashion. Tapi sekarang, zaman now, sudah banyak designers Indonesia yang mempopulerkannya dan menjadikannya trend fashion. Riri, mulus rancangannya. Banyak sekali peminatnya. Mereka pesan
Bezer lagi. Mama bangga sekali padamu. Bangga sekali. Sampai kuliah, kau bisa bantu mamamu. Bukan bantu lah, Mak. Sudah saatnya juga Riri cari uang buat Mama. Nah, kau juga jangan lupa. Jagalah kesehatanmu. Iya, Mak. Oh iya, Mak. Riri mau buka online shop. Apa itu, Nak? Jual ulos, Mak. Tapi lewat internet. Mana Mama mengerti lah. Itu urusan kau lah. Ya? Urusan kau. Mama percaya sekali. Anak Mama pintar. Sudah lah, Nak? Iya, Mak. Dadah. Suatu hari di tengah telaga biru, ku melihat wajahmu malu padaku. Begitu cepat hari-hari berlalu tanpa kehadiranmu di sisiku. Kau yang ku cinta hadir dalam mimpiku di dunia yang lain di hatiku. Kau yang ku cinta telah membawa hidupku di dunia yang lain di hatiku. Di dunia yang lain di hatiku. Riri, Helen, ulos pesananku mana? Oh iya. Nih. Ih, bagus banget. Tenunan ibumu juga halus. Ih, pasti ibu menteri pesan lagi deh. Siap. Aku jawab dulu ya, Lin. Ntar kita ketemu ya. Ulos aku bawa ya. Oke, dah. Halo? Hai, Ri. Ku dengar liburan kau mau pulang kampung ya? Macam kayak anjing pelacak aja kau tahu jejakku. Mama, kau yang bilang. Mama dan aku dongan-dongan. Setahun kau tak pulang, semua rindu kau lah, Ri. Iya, Gun. Tapi kali ini ku pulang kok. Ku juga rindu kau lah. Bagus kalau gitu. Kau bisa bantu aku buka pameran di kampusku. Pameran? Iya, pameran. Kebetulan kampusku sedang mengadakan pameran mahasiswa baru dan kreatif dan umum. Kebetulan aku ketua panitianya. Wah, udah naik pangkat aja kau jadi bu ketua. Ku dukung lah kalau gitu. Terima kasih, Ari. Oh iya, undang Riko ya. Riko? Iya, Ri. Usaha otomotifnya sekarang hebat. Sanggar tari tantenya pun ramai. Nah, tapi dia tak pernah cerita sama aku. Jangan bohong, Ri. Kau diam-diam marah dengan dia kan? Indang.
Cuman suka chattingan sekali-sekali. Jangan bohong lah kau. Serius lah aku. Harusnya kalau udah sukses, pasti sudah punya halet. Riko masih jomblo lah, Ri. Masih sering tanya kau. Ya udah, ntar aku telepon lagi ya. Aku kuliah dulu. Ya sudah ya, Ri. Sampai jumpa, Ri. Dah. Permisi, boleh aku beli urusnya? Oh, boleh, silakan. Apa kabar, Ri? Lebih baik kau pergi dari sini. Kau khianat. Jadi silakan pergi. Ri, tolonglah. Tolong dengan menjelaskan aku. Aku tak mau dengar. Jadi silakan pergi. 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 Tunggu dulu, Ri. Atau kau mau aku pegang sapam? Hah? Pergi. Riko. Hei, apa kabar kau? Aku baik, Ri. Riko? Ri? Wah, ada kabar hitam. Baik. Kau? Aku baik juga. Alhamdulillah. Hei, rupanya kau pakai juga kalau yang sama. Nih, aku pakai juga. Masih baik, Ari. Rupanya kau masih ingat sama kalung yang aku kasih. Ya aku inget lah. Ini kan hadiah dari kau. Kau kasih sebelum aku berangkat ke Jakarta. Kalau gitu aku pamit duluan ya, Riko. Oh iya. Nah, Rik, duluan ya. Senang deh bisa ketemu kalian. Mari. Jeffrey! Riko! Dompet kau. Astagfirullahaladzim. Makasih ya, Ko. Sampai ketemu, sehat-sehat kau. Kau hati-hati ya. Iya. Sudah selesai sholatmu, nak? Sudah, Mak. Bagaimana dengan pameranmu kemarin? Alhamdulillah, lancar, Mak. Oh, syukurlah kalau begitu. Alhamdulillah. Enang, sepertinya mamamu harus antarkan ulus-ulus ini ke Medan. Dan sepertinya lagi mamamu harus menginap. Emangnya Mama berani pergi sendiri? Kau ini macam bayi saja tak berani. Siapa pula yang berani dengan mamamu? Ya sudah. Kau yang baik, kau yang harus hati-hati. Mama bilang ke dulu ya, nak. Iya, Nak. Hati-hati ya, Mak. Kau juga hati-hati. Ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sinta. Kak Riri. Ya Allah. Apa kabar kau? Udah lama kali kita tak berjumpa. Iya, Kak. Tumben kau kemari. Ada apa? Sebenarnya ada yang ingin aku sampaikan sama kakak. Apa tuh?
mengenai Bang Jeffrey, Kak. Malam itu Mama jatuh sakit. Aku dan Bang Jeff membawa Mama ke rumah sakit. Bang Jeff mengamuk. Lepas, ini apaan sih kalian ini? Aku mau ketemu Papa, lepas kalian ini ngapain? Ada apa ini? Ada apa? Udah tau Mama lagi sakit, Papa malah enak-enakan sama cewek ini. Kamu ini semakin hari semakin kurang ajar. Gak tahu sopan santun. Bawa sekap, ambil semua fasilitasnya. Pak, apaan sih? Lepas, Papa jahat, lepas. Woi, buka, woi. Udah buka, woi. Gak ada lagi hormatnya sama aku ya. Buka, woi. Itulah awal dia tak bisa menghubungi kakak beberapa hari kemudian. Mama tak kuat bertahan dan akhirnya meninggal. Bang Jeff diizinkan keluar hanya untuk menghadiri pemakaman Mama. Dan ternyata Papa masih main gila sama Tante Serena. Papa lupa sama semua pekerjaannya. Mana Arthur? Maaf Pak Arthur sedang tidak ada di tempat. Keluarga saya sudah mempercayakan aset dan perusahaan ini. Tapi dia malah menyia-nyiakannya. Saya akan sita semua perusahaan dan aset ini. Baik Pak, akan saya sampaikan. Bukan kamu sampaikan. Saya mau ketemu dia. Telepon dia sekarang. Baik Pak. Maaf Pak, teleponnya tidak diangkat. Keterlaluan. Modal usaha Papa marah. Wanli marah besar. Papa tak lagi diberi kesempatan. Semua harta kami habis disita. Belum pernah aku melihat Papa sejatuh itu, Kak. Tante Serena pun pergi meninggalkan Papa. Untuk kedua kalinya, aku dan Bang Jeff kehilangan orang tua, Kak. Beruntunglah ada Omre yang masih mau menampung kami. Walaupun rumahnya sederhana, tetapi di sana aku dan Bang Jeff mendapat pelajaran yang berharga, Kak. Terutama bagi Bang Jeff. Itulah perjalanan aku dan Bang Jeff selama setahun. Alhamdulillah, Bang Jeff jadi tambah soleh. Bahkan, dia berjanji, Kak.
Dia sedang menabung sinamot untuk melamar Kak Riri. Aku harus telepon Jeff. Angkat. Jeffrey. Jeff, maafin aku. Aku salah menilai kau selama ini. Juga minta maaf ya, Ri. Kak Riri, Kak. Ri. Halo, Ri. Kak Riri, ya Allah, Kak. Ri. Kau kenapa, Ri? Kak Riri, tolong. Tolong. Kebetulan golongan darah saya juga apa? Kasih saya kesempatan untuk mendonorkan darah saya. Saya ingin membantu Riri, Pak. Izinkan saya. Sebentar ya. Kau ini bagaimana? Aku tak mau kau bicara dengan dia. Untuk apa anak itu di sini? Suruh dia pulang. Aku tak mau ada anak Arthur Siregar di sini. Sudah aku bilang berapa kali. Sarma. Sudahlah. Jangan dendam sama orang yang tidak berdosa. Mereka tidak salah. Kalau tidak ada anak Arthur itu, saya tidak tahu bagaimana nasib Riri. Sudah. Ada, Sarma. Sarma, satu lagi yang ingin ku sampaikan. Persediaan darah di rumah sakit ini habis. Izinkan dia mendonorkan darahnya demi Riri. Demi nyawa Riri, Sarma. Ternyata memang tidak bisa dipisahkan. Di saat aku berusaha untuk melupakanmu, justru aku tidak bisa untuk melupakanmu. Aku juga, Jeff. Walau pernah untuk coba membenci kau, aku tak akan pernah bisa. Ri, nanti kalau aku sudah sembuh, Ibu, kesimpulannya putri Ibu menderita penyakit gagal ginjal akut. Jadi harus segera kita laksanakan transplantasi ginjal Ibu. Transplantasi ginjal. Transplantasi. Itu artinya harus dioperasi. Benar Ibu. Tunggu dokter. Tunggu. Ini artinya apa, tidak ada jalan lain, dokter? Menurut saya itu jalan yang terbaik, Ibu. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita cepat bisa menemukan donor ginjal yang sesuai. Saya permisi dulu.
Bagaimana, Salma? Bagaimana? Ginjal Riri rusak, Bang. Harus dioperasi. Masya Allah. Tapi itu kan biaya nggak sedikit. Itulah, Bang. Kita harus cari pendonor. Kamu harus sabar, Salma. Harus sabar. Kita berjuang bersama. Ya, kita berjuang bersama. Ya. Kamu harus sabar. Kamu harus kuat. Ya. Apa itu, Bang? Ya, rumah sakit berhasil menemukan pendonor ginjal untuk Riri. Benar, Bang? Iya. Betul, Bang. Betul. Ya Tuhan, mau lihat itu, Bang. Mau lihat. Benar, Bang. Benar, Salma, benar. Mau lihat itu. Semoga operasi Riri berjalan dengan lancar. Terima kasih. Tanda, iya Tanda, Tanda sudah mati. Keluarganya Ririn? Bagaimana, Dok? Alhamdulillah berjalan lancar. Tinggal tunggu kemudian aja dulu. Betul, Dokter? Betul. Alhamdulillah. Terima kasih. Mau lihat ya, Dokter. Jeff? Pohon kita mana? Kita tanam di sini loh. Kok nggak ada? Sudah lari. Mungkin pohon yang kita tanam waktu itu tidak tumbuh. Atau udah diambil orang. Cinta itu sebenarnya tidak butuh simbol-simbol. Karena cinta itu kokoh dan berdiri sendiri. Tapi manusia yang sering menyimbol-nyimbolkan cinta. Jadi, ada atau tidak adanya simbol cinta kita, rasa cinta kita akan selalu di hati.
3.500.000, Dek. 3.500.000. Alhamdulillah. Berapa, Bang? 3.500.000. Alhamdulillah. Banyak kali. Untuk apa kau kumpulkan uang itu, Jeb? Untuk melamar si Riri, Bapak Uda. Bah, dikit kali senamut kau. Jangan malu-malu keluarga kau, Bah. Yang penting halal ini, Bapak Uda. Hasil kerja keras aku lagi. Kemarin sebenarnya lebih banyak, tapi aku bantu si Riri untuk beli obat. Memangnya ibu si Riri sudah mau nerima kau? Minum, Jeb. Iya, Bapak Uda. Mudah-mudahan nanti aja. Kamu melamar anakku? Jangan pernah. Pergi kau. Pergi. Jangan pernah kau berpikir kau akan melamar anakku. Dengar, haram hukumnya kau dengan si Riri anakku. Pergi kamu. Jangan, udah. Sana kamu. Masuk kamu. Pergi kamu. Pergi. Udah. Kalau kau tidak mau pergi. Sudah mengalah, pulang. Masuk kamu. Masuk kamu. Pulang. Masuk. Riri. Masuk kamu. Jangan pernah kau kembali lagi ya. Masuk kamu. Masuk. Sudah. Masuk kau. Dengar, sudah berani melawan anak ini, Bang. Ma, Mama jangan egois. Silakan. Mama tutup hati terhadap cinta. Pernah paksa Riri jadi diri Mama. Dengar Riri, Mama ingin yang terbaik untuk kamu. Jangan kamu pergi dengan anak itu. Dengar, Mama cuma tidak ingin kau celaka. Dengar! Celaka? Celaka apa, Ma? Jelaskan. Riri selama ini gak ngerti. Dulu, Mama melarang karena kita miskin. Dan Jeff kaya. Mama tak mau kita dihina. Terus, berubah lagi. Karena ayah si Jeff jugul. Mama takut si Jeff juga jugul. Sekarang, Jeff udah baik, Ma. Dia udah berubah. Mau Mama tuh apa? Ri, mungkin mak kamu mempunyai pengalaman buruk. Dan dia tidak ingin itu terjadi pada dirimu. Pengalaman buruk? Pengalaman buruk apa? Riri, jangan. Tanpa Agus lagi. Selalu ikut campur. Papa kan cuma tetangga. Hah? Selalu berlaga jadi pahlawan. Jangan-jangan Bapak naksir ya sama Mama. Riri, cukup. Aku tulus membantu kalian. Omong kosong. Aku Mangalua. Riri, jangan pergi Riri. Jangan biarkan dia kawin lari. Kemana? Mau kemana kau? Aku ini udah dewasa. Taruh lagi. Mau kemana? Mau kawin lari kau? Lepasin. Dengar mamamu. Mama memang punya rahasia selama ini tak bisa Papa katakan padamu. Apa? Karena kau adalah anak Arthur Siregar. Salma, sini. Ya. Sini. Aku mau bicara sama kamu. Masuk.
Sarma. 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 Sarma, kamu kenapa Sarma? Sarma. Sarma, kamu kenapa? Kenapa? Kamu kenapa? Kenapa kamu? Sarma. Sarma, kamu kenapa? Kenapa Sarma? Ya Allah, kamu Sarma, Sarma. Kamu kenapa kamu? Kau hamil? Siapa yang melakukan ini? Siapa? Ampun, Amang. Ampun. Ampun, Amang. Kau harus bertanggung jawab sama Sarma, anakku. Dia sekarang mengandung. Fitnah kecil. Dengar baik-baik. Mana mungkin orang selevel aku mau menyentuh buruh rendahan seperti anak kau. Kalau kau butuh uang, bilang saja. Aku akan beri. Anakku bukan barang dagangan. Aku tidak butuh uang kau. Yang aku butuhkan adalah tanggung jawab kau. Betul! Betul itu. Orang miskin. Kalau kau mau mengangkat derajat keluarga, jangan kau jual anak kau sendiri. Tahu? Pergi kalian sekarang. Arthur, kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Kau wajib membayar atas pengurusian anak borui. Kau harus bayar itu dengan mahal. Uang, padi, beras, dan lainnya. Ibu tahu? Ini buktinya. Uang pengurasion, uang pencucian. Ongkos hukuman bagi Arthur Siregar atas apa yang dilakukan pada mama kau. Mama telah dinodai hingga hamil dan anak yang ada di kandungan mama adalah kau. Jangan main-main, Mak. Aib sebesar ini tak mungkin mama mau main-main. Tak mungkin. Selama ini mamamu tidak kasih tahu pada kau karena takut hati kau terluka. Bukan demi mamamu yang sudah terluka bertahun-tahun, tapi demi kau. Kau yang keras kepala. Tak tahu kasih sayang orang tuamu. Mamamu harus katakan ini pada kau untuk menyelamatkan kau dan Jeffrey. Iman semua mimpi. Ri, Mama kau bener, Ri. Tidak mungkin mamamu mengarang cerita sampai menjelekkan dirinya sendiri. Sebesar apapun cinta kita harus menerima kenyataan, Ri. Tapi kita tidak bisa percaya begitu saja, Jen. Aku percaya, Ri. Enggak. Ri, kita masih bisa mencintai satu sama lain. Sebagai adik dan abang. Enggak. Ya, pokoknya kalian semua keluar. Pergi dari sini. Pergi. Aku mau sendiri pergi. Pergi.
kau sudah sampai ke rumahmu. Pulanglah. Hidup ini tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Manusia hanya bisa merencanakan. Tapi di Bata yang menentukan. Kau harus ingat, masalah akan berganti dengan anugerah. Ya, percayalah. Mau lihat ya, Om? Ya. Setidaknya Jeff dan kau masih bisa saling mengasihi seperti saudara, sebagai saudara. Mamamu percaya sekali bahwa jodoh-jodoh kalian sudah diatur oleh Tuhan. Naga-naga ya Tante. Jodoh Riri itu sudah dekat. Siapa pula maksud kau? Siapa? Ya si Riko lah Tante. Coba Tante lihat di lehernya. Namanya saja sudah ada pada lehernya. Hatinya pun sudah ada pada hatinya. Dan asal Tante tahu, salah satu organ tubuhnya pun sudah ada pada tubuhnya. Apa maksud kau? Maksud kau? Harusnya aku tak keceplosan. Ini rahasia kedokteran. Tapi mulutku gatel kali kalau tak bilang jasa baik si Riko. Sebenarnya pendonor ginjal itu ya si Riko lah, Ri. Bah, aku lupa. Hari ini si Riko berangkat keluar negeri. Cepat, jangan sampai kita terlambat. Permisi, Riko. Tante, permisi. Riko. Ada nih foto kamu haroa, apalagi itu lau bendara. Alai, berjodoh di mana? Lau mameran kena Borneo makna nah. Bandara. Mau ke makam dulu. Ada niat nyakitin kau. Aku tahu kau sayang sama aku. Dan mungkin aku juga sayang sama kau. Tapi semua ini udah terlambat. Aku itu tak pernah khawatir kau terlambat, Nariti.
Tante Duma. Tadi dia telepon aku dan mengabari bahwa kalian itu ke rumahku. Dan sekarang, Rik, aku sudah tahu semuanya. Siapa sebenarnya kau sama Jeff itu? Maksud kau? Kalian berdua itu kakak beradik kan? Bagaimana kau tahu? Om? Ya, saya adalah bapaknya Riko. Ayahku yang menyarankan buat aku membatalkan keberangkatanku. Ternyata punya calon mertua. Malaikat yang menolongku berkali-kali. Apa? Calon mertua? Itu dua kata yang indah. Berarti apa ini sebuah pengakuan kalau kau itu bersedia jadi calon istri aku? Sorry kok, belum muhrim. Kok, aku ini kan sekarang udah abangnya Riri. Riri adikku sekarang. Kalau kau mau dapat izin dari aku, kau harus kasih uang pelangkah lah.